Dino adalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Dia bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi hasil penjualan atas beberapa produk di divisi sales. Pada suatu hari, terdapat laporan bahwa menurut website landing page perusahaan, hasil penjualan beberapa produk di minggu ini menurun dibanding minggu sebelumnya. Lalu, manajer divisi Dino meminta ia untuk mengidentifikasi akar masalah yang terjadi dan memberikan beberapa opsi solusi dari masalah yang ia temukan. Nah, apa yang harus Dino lakukan untuk menyelesaikan situasi ini? Dari cerita Dino tadi, kita bisa melihat bahwa ada sebuah situasi di mana ada masalah yang membutuhkan penyelesaian yang tidak instan. Ketika kita dihadapkan pada situasi seperti Dino tadi, maka kita perlu berpikir analitis untuk menyelesaikan situasi tersebut. Tapi apa yang dimaksud dengan berpikir analitis dan apa hubungannya dengan berpikir kritis? Jadi, kemampuan berpikir analitis merupakan kemampuan kita untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan lebih sistematis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memecah sebuah masalah yang kita hadapi menjadi bagian-bagian kecil yang bisa kita pahami dengan lebih mudah dan bisa kita analisis dengan lebih sistematis. Ketika kita memecah sebuah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil, kita akan mampu menganalisis masalah yang sudah kita pecah menjadi kecil, lalu mencari relevansi di antara bagian-bagian ini dengan masalah yang lebih besar tadi. Lalu, apa hubungannya kemampuan berpikir analitis ini dengan critical thinking? Dengan menjadi analitis, hal ini membantu kita untuk memahami akar masalah yang ada secara sistematis dan membantu kita memahami bahwa sebuah masalah bisa dilihat dan diatasi dari berbagai sudut pandang berbeda yang selanjutnya bisa kita analisis dan evaluasi secara kritis dengan mempertimbangkan hal-hal juga pandangan yang kita dan orang lain miliki. Di sini, kemampuan analitis menjadi bagian penting dari proses berpikir kritis. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa berlatih berpikir analitis? Di dalam proses berpikir analitis ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, gathering information atau mengumpulkan informasi atau hal-hal yang sudah kita ketahui. Kedua, organize information atau mengurutkan informasi. Ketiga, identify problems atau mengidentifikasi masalah yang ada. Keempat, making decision atau memutuskan solusi apa yang bisa dipertimbangkan. Dan mari kita bahas satu persatu. Gathering information atau mengumpulkan informasi merupakan langkah pertama yang dapat kita lakukan ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah. Saat kita mengumpulkan informasi, kita perlu melihat sebuah masalah tidak sebagai sesuatu yang solusinya langsung ada begitu saja, melainkan kita perlu mengumpulkan terlebih dahulu informasi apa saja yang kita ketahui mengenai masalah yang kita hadapi. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan informasi, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi dalam kacamata yang lebih luas. Kita bisa mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan situasi yang menyebabkan sebuah masalah timbul. Jenis pertanyaan yang dapat kita gunakan adalah pertanyaan yang diawali dengan kata tanya apa, bagaimana, dan mengapa. Jenis pertanyaan ini tidak bertujuan untuk mencari jawaban spesifik dari sebuah masalah, melainkan untuk membantu kita menemukan hal-hal baru yang dapat kita gunakan dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi. Saat kita melakukan ini, maka kita akan terbantu untuk menjabarkan informasi apa saja yang kita miliki dengan tingkat relevansi yang berbeda dari informasi tersebut. Hal ini berguna sebagai salah satu langkah dalam penyelesaian masalah yang sistematis. Setelah kita mengumpulkan informasi, langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah mengurutkan informasi yang kita miliki tadi atau organizing information. Saat kita mengurutkan informasi, yang dapat kita lakukan adalah mengurutkan apa saja informasi yang relevan dengan masalah yang kita hadapi dan memisahkan informasi yang tidak relevan. Selain itu, kita juga bisa memisahkan masing-masing informasi sesuai dengan tingkat urgensinya atau tingkat kepentingannya, yaitu mana informasi yang perlu kita analisis terlebih dahulu dan mana yang tidak. Dengan melakukan hal ini, kita akan terbantu untuk lebih fokus terhadap informasi yang penting dan perlu dibahas tanpa perlu memikirkan informasi yang tidak memiliki relevansi dengan masalah kita.
Saat kita sudah selesai mengumpulkan dan mengurutkan informasi yang kita miliki, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah dari masing-masing informasi yang sudah kita bagi tadi. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi masalah tersebut? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya dengan cara asking the right questions atau mengajukan pertanyaan yang tepat. Di dalam proses ini, kita mungkin sering mengajukan pertanyaan yang sebenarnya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah. Tapi, pada kenyataannya, pertanyaan yang kita ajukan justru tidak menjawab apa yang kita butuhkan. Jadi, mengajukan pertanyaan yang tepat merupakan langkah yang penting di dalam mengidentifikasi sebuah masalah. Tidak hanya untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang ada, tapi juga membantu kita mengenali cara untuk menyelesaikan masalah serupa yang mungkin muncul di masa depan. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan sebelum mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertama, pertanyaan yang kita ajukan haruslah bertujuan untuk menciptakan sebuah kejelasan dalam menganalisis masalah. Sebagai contoh, bagaimana masalah ini dapat dijabarkan dengan lebih detail. Kedua, pertanyaan yang kita miliki harus mampu membuat kita berpikir analitis. Sebagai contoh, konsekuensi apa yang akan didapatkan jika saya melakukan atau tidak melakukan hal ini? Ketiga, pertanyaan kita mampu menginspirasi orang lain untuk dapat merefleksi apa yang telah dilakukan dengan cara yang baru dan berbeda. Contohnya, mengapa masalah ini dulunya bisa diselesaikan dan mengapa solusi tersebut tidak dapat lagi digunakan? Keempat, pertanyaan kita juga harus mampu mendorong kita memikirkan sebuah terobosan yang baru. Contohnya, dapatkah solusi atau hal ini dilakukan dengan cara yang lain? Jika iya, bagaimana caranya? Dan yang terakhir, pertanyaan kita juga harus mampu menantang asumsi yang kita miliki. Sebagai contoh, kira-kira kita akan kehilangan apa jika kita membagi tanggung jawab yang kita pegang ini dengan orang lain dalam proses menyelesaikan masalah ini? Langkah terakhir yang bisa kita lakukan dalam berpikir analitis adalah membuat beberapa opsi yang memungkinkan sebagai solusi dari masalah yang kita hadapi dari masalah-masalah yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Untuk sampai ke tahap ini, kita harus terlebih dahulu menimbang setiap opsi yang kita miliki dan bagaimana opsi yang kita miliki akan menyelesaikan masalah dan mempengaruhi situasi yang kita hadapi. Dengan menerapkan beberapa langkah tadi, kita sudah mampu melatih diri kita untuk menjadi seorang yang lebih sistematis dan kritis. Setelah kita membahas bagaimana caranya kita bisa berpikir analitis, kira-kira bagaimana kamu bisa menyelesaikan cerita yang tadi?